Pro Squad, balik lagi dengan gue Cindy. Belakangan ini lagi rame banget nih soal film dokumenter. Ini menceritakan tentang sahabatnya tuh dibunuh gitu. Tapi ya, ini kita masih nggak tahu sih ya kebenarannya kayak gimana. Dan ini masih berlanjut banget nih. Tapi kita nggak mau bahas soal film itu. Kita mau ngebahas tentang series yang 11-12 lah, mirip-mirip kayak gitu, tentang trailer gitu. Langsung aja kita sambut castnya. Ada Marsha Arwan dan Ari Irham. Halo. Apa kabar? Baik dong, baik banget. Tadi gini kesini macet apa enggak? Enggak. Lancar sih. Lancar. Ya? Gue macet, kenapa ya? Gue kayaknya emang banyak dosa gue. Boleh ceritain sedikit nggak karakter kalian dalam series terbaru kalian? Apa sih seriesnya, mengenai apa gitu-gitu? Boleh, jadi karakter gue di series radio ini adalah Danu namanya. Oke. Danu ini adalah seorang anak remaja yang clingy banget sama ibunya. Dia itu anak remaja yang bisa dibilang cuma punya satu pegangan orang di hidupnya, yaitu ibunya doang. Okay. Dan dia nggak punya teman, dia jarang bersosialisasi, sehingga dia berpegang teguh sama ibunya lah, bisa dibilang begitu. Introvert banget. Dan cerita tentang si series radio ini adalah tentang bagaimana seorang anak remaja yang polos bisa berubah menjadi serial killer. Oh, really? Yes. Wah, menarik banget sih. Kalau Kak Marsha Arwan gimana? Karakternya apa nih dalam series radio ini? Aku jadi namanya Laras. Kenapa nih? Emang masih belum boleh dikasih tahu? Bukan, lupa aja. Enggak, iya maksudnya kan ini syutingnya udah kapan sih nih? Iya, syutingnya udah lumayan lama sih. Iya, waktu 17-an ya, terus habis itu ya 17-an. ada kegiatan lain ya, jadi kadang suka lupa namanya siapa gitu kan. Maaf ya, maaf. Aku di sini perannya sebagai Laras. Laras itu adalah seorang jurnalis. Terus dia itu sifatnya sih yang aku bisa bilang ya, dia ambisius banget. Jadi dia selalu menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya dia gitu. Jadi terus ya hubungannya dengan Danu dan diceritain itu, Laras adalah salah satu jurnalis yang juga pengen meliput kasusnya Danu. Kasus-kasusnya Danu sebagai serial killer, dan dia tuh emang nggak mau ngomong aja gitu, tapi aku sebagai jurnalis yang penasaran gimana sih caranya mancing Danu untuk bisa bercerita mengenai kasusnya dia. Iya, oke. Menarik banget ya ini. Aku belum pernah denger sih cerita-cerita yang orang introvert terus malah jadi serial killer gini. Ini total episode-nya berapa nih kalau series radio? Ada 8. Ini syutingnya berapa lama kalau boleh tahu kalian? Sebulan nih, 3 sebulan. minggu ya? 29 hari dong sama break. Oh iya, soalnya banyakan dia harinya. Jadi aku kebanyakan pulang pergi Jakarta. Kita syuting full di Tegal. Full di Tegal. Kak Marsha pulang pergi? Iya, ada beberapa hari yang aku sering pulang pergi gitu. Kalau dia syuting terus kasihan. Iya. Wah, gokil. Tapi makanya dia inget 29 hari. Sampai inget loh dia 29. Soalnya ngecek kalender mulu, ini udah tanggal berapa ya? Ini udah tanggal berapa ya ke Tegal gitu. Iya. Masalahnya Tegal nggak ada apa-apa. Iya, cuma sate kambingnya enak. Sate kambing. Enak. Kulinernya enak sih. Makanannya enak. Tapi bisa jalan-jalan gitu ya? Gue sih nggak bisa. Dia nggak bisa. Jadi apa aku kebanyakan pesen aja tuh sate kambing. Kalau lagi break, misal break jam 6 sore ya udah jalan ke tempat tempat sate kambing gitu, makan di situ. Iya. Udah semuanya udah lu cobain kan? Udah itu semua sate cobain kambing, sate kambing, sate yang lu rekomen apa? Sampai mau jadi kambing. Udah jadi warga lokal ya. Iya. Cerita dalam series ini kan diawali dari sebuah radio tabung ya katanya. Nah, radio tabung itu bukannya udah lama banget ya? Kenapa sih dipilihnya kayak radio tabung gitu? Karena ada sejarahnya di radio itu. Oke. Dan mungkin belum bisa jelasin karena itu plot yang penting ya? Lumayan penting di series ini gitu. Pokoknya itu berhubungan dengan suatu orang di masa lalu, sehingga itu bisa dibilang menarik seseorang, si aura dari radio itu ke orang lain gitu. Biasanya kan yang jadul-jadul gitu tuh yang ada unsur-unsur apa sih kayak mistisnya apa gitu kan. Iya sih, benar. Nah, kalian berdua kan terkenal dengan image peran di film dan series yang lovey-dovey gitu kan. Kenapa kalian tertarik memerankan series genre thriller kayak gini? Seru sih.
pernah kepikiran nggak kayak emang dari dulu pengen deh cobain kayak thriller, atau memang karena memang dapetnya kisah cinta terus, atau gimana? Sebenarnya semua genre tuh menarik ya, karena maksudnya kalau aku sebagai aktor seru aja gitu untuk bisa memerankan berbagai cerita, terus juga berbagai karakter. Apalagi kalau misalnya di kehidupan nyata kan belum tentu kita bisa jadi, misalnya nih contoh, kita jadi pilot gitu. Belum tentu kita harus sekolah dulu, harus berapa lama sekolahnya, jadi dokter berapa lama. Sedangkan kalau syuting kita bisa workshopnya paling ya minimal 3 bulan. Kita dapat 3 sampai 6 bulan gitu. Dengan waktu secepat itu kita bisa merasakan seperti mereka gitu kan. Nah, kalau misalnya thriller gini tuh menarik banget karena aku juga nonton sih, suka banget nonton thriller gitu. Sama kayak Marsha sih. Karakter-karakter yang ditawarkan juga menurut aku sangat menarik dan aku belum pernah memerankan karakter ini sebelumnya gitu. Jadi unik juga sih ceritanya ya, bagus. Iya, ceritanya unik. Cerita bagus. Dan mungkin itu yang menarik gue untuk mau pengen ada di series ini gitu. Iya. Berarti ini series thriller pertama kalian? Atau gimana? Iya deh kayaknya. Iya ya. Gak sabar nonton sih gue. Biasanya horor soalnya. Oh iya. Horor hantu-hantu ya kan. Kalau ini tuh lebih kayak misteri thriller gitu ya. Ini ya benar. Iya benar misteri ya benar. Ya, kalian berdua kan udah cukup lama ya di dunia entertain, terutama Kak Marsha. Apa aja sih perbedaan yang kalian rasakan dari acting kalian zaman dulu sampai sekarang? Udah berapa lama nih Kak Marsha dalam dunia entertain? Berapa ya? Umur berapa sih? Ya mungkin 20. Iya, masih 17 sekarang. Mungkin 23 tahun ya, sampai 24 tahun lah ya kurang lebih. Udah di dunia entertain. Ya perbedaan sih pasti ada dari cara syuting, terus juga cara acting gitu, karena aku juga bukan langsung tiba-tiba film kan. Pasti kan aku awalnya dari iklan dulu. Iklan kan pasti beda, terus apalagi sinetron dengan film juga berbeda banget, film dengan series juga lumayan berbeda. Jadi ya pastinya banyak perbedaan itu sih, cuman ya aku sih nikmatin aja karena emang cinta gitu, seru gitu. Passion ya? Iya. Gitu. Nah, kalau Kak Cindy sendiri suka nggak sih nonton film atau nggak series genre thriller juga? Suka banget gue suka banget. Menurut gue film-film thriller atau gore gitu tuh membangkitkan selera gue. Gue tuh ini gore juga. Oh yeah, really? Ini gore juga. Wah, gue harus juga. nonton sih. Ini di mana sih nontonnya kalau mau streaming? Di Vision Plus. Oke, gue harus berlangganan. Ini kameranya. Ini ya. Vision, ini nih. Di Vision Plus. Tanggal 13 Oktober loh ya. Iya. Kan kebanyakan orang tuh kalau misalnya nonton gore kayak gitu-gitu kan nggak bisa sambil makan ya. Gue malah bisa banget. Itu membangkitkan selera makan gue. Wah. Gue sih nggak bisa kalau sambil makan ya, karena kayak tapi ini ke sirup ya, sirup kan, ya gitu. Aduh gitu, tapi ini sih seru, menarik. Kalau kamu ditawarin syuting series yang genre-genre kayak gini, kamu akan mau nggak? Mau banget sih, kalau bisa. Aku kan penakut ya, kan horor sama thriller tuh beda kan. Tetap ada tegangnya, tapi kan kalau thriller lebih ke manusia kan. Iya benar. Iya kan. Kalau horor kan lebih ke hal-hal mistis yang nggak bisa dilihat dan alam yang berbeda kan. Betul. Aku suka banget sih kalau misalnya main thriller, karena mau banget main thriller, belum pernah nih. Cuman kalau ada tawaran mau banget sih. Jadi yang psycho nggak apa-apa lah. Mungkin bisa di-consider tuh. Yang ngebunuh orang atau yang dibunuh sama orang. Kalau bisa yang ngebunuh aja deh. Kayaknya lebih ada esensi untuk meluapkan emosi, kayaknya lebih ini aja sih. Gimana? Rilis bener rilis stres aja gitu. Iya kan? Dia sih emang sih kelihatan sih. Iya. Apa? Iya kayaknya. Iya, gue belum pernah nanya deh. Lu gimana waktu syuting itu? Gimana apa ya? Ya kan ceritanya lu serial killer. Oh iya, serial killer. Ya gitu sih apa? Meluapkan emosi gitu. Bener meluapkan emosi. Iya bener meluapkan emosi. Jadi lagi kesel-keselnya atau lagi apa numpuk semuanya, udahlah lagi tag, udah gini aja lah, udah sikat-sikat aja. Kalau lagi nggak kesel, lu recall memory gitu nggak? Enggak, gue nyari. Maaf jadi gue yang nanya. Nggak apa-apa. Gue biasanya nyari yang sekeliling gue aja yang ada di situ gitu, yang bikin gue kesel tuh apa di situ gitu ya. Kayak cuaca mungkin, atau nggak debu, atau nggak misalnya gue lagi sakit gitu kan di lokasi. Atau Kiki. Nah itu bisa jadi. Lah itu asisten. Karena kan. Nah di syutingan ini tuh fun fact, gue tuh ada juga yang lagi sakit gue. Oh
iya. Dan harus ada adegan membunuh, itu fun fact-nya. Really? Terus gimana? Maksudnya apa ya, adaptasi ke emosi yang harus diluapkan gimana? Jadinya suaranya bindeng aja sih, jadi kayak gua gini nih sekarang. Iya, suaranya bindeng, tapi gimana tuh? Semua lancar? Lancar semua, okay. Alhamdulillah Hebat lancar. dia mah. Iyalah, nggak bisa diraguin lagi, kalian berdua udah top lah. Aduh. Nah, kalian kan udah lama nih ngomongin dunia perfilman nih. Kalian kan udah lama nih. Kita mau flashback dulu foto-foto jadul, boleh nggak? Wah, ini tahun berapa nih? Tahun berapa nih, Kak? Kok gue nggak ingat. Yang gue kayaknya lebih parah deh, Cak. Itu kayaknya aku nggak tahu kalau yang ini. Mungkin SD kali ya. Ya pasti sih SD. Khas dengan poni samping ya. Oh iya benar lagi. Kenapa jadi nggak ingat gitu? Seingat aku tuh soalnya aku poni ini depan. Poni gini. Karena dulu waktu syuting iklan itu sering banget, Marsha nggak boleh lari-lari ya. Soalnya ininya tuh lepek, nempel poninya. Gitu loh, poninya nempel. Itu kayak ada deh tadi foto paling atas. Tuh yang ini yang mukanya lagi jutek banget. Lagi ngamuk marah-marah. Nah itu tuh. Itu kelas 3 SD nih. Tuh kan poninya lepek basah. Itu karena lari-lari terus ya, namanya anak kecil kali ya kan. Nggak ada. Jadi kalau aku tuh dulu waktu syuting ya pulang sekolah syuting. Jadi nggak ada waktu buat main sama temen. Mainnya sama kru gitu kan. Ya udah mainnya di lokasi tuh. Jadinya lepek sama di lokasi. Karena kan gini nih. Iya. Terus lokasinya kebetulan kan panas ya kan, tahu sendiri. Apalagi masih bocil lah, lari, panas, lari. lepek. Udah gue kena omel mulu tuh. Marsha nggak boleh lari-lari terus ya. Iya. Kalau nggak nempel tuh. Aduh. Zaman-zaman poni lempar ya. Waduh. Justin Bieber nggak? Waduh. Iya. Ini lu kiblatnya Justin Bieber dong. Bener. Iya bener. Karena dulu kan rambut kayak gini tren banget dong. Iya. Rambut poni kayak ini umur berapa ya umur? 10 apa? Berapa? 9? Oh, waktu Justin Bieber lo umur 10? Kayaknya deh. Gue udah SMP. Ini 2008, 2009 kayak ini yang di pantai Jogja ya. Yang di pantai ya. Pantai Jogja itu. Berarti kalian tuh udah dari kecil udah terjun ke dunia entertain. Kalau boleh tahu ini dari awal emang kalian sendiri yang mau atau dari keluarga kah atau apa? Kalau boleh sedikit tahu nih. Kalau gue sih nggak dari kecil sih. Kalau gue dari 2016 mulai sinetron. Kalau lu dari kecil kan? Iya, gue kecil. Itu kamarnya emang dari kamarnya sendiri. Segini. Ya lumayan semata kaki lah ya, semata kaki ya. Ya bukan berarti gue sekarang kecil, dulu segini, kecil 3 tahunnya. Enggak, pokoknya kalau aku tuh dulu mungkin kecebur aja kali ya. Terus dulu tuh emang aku waktu kecil anaknya tuh kata bunda emang suka ngaca gitu loh, yang kayak yang fashion show gitu. Iya. Nah sebelum iklan aku tuh emang suka fashion show gitu. Ikut-ikut menang gitu. Jadi emang anaknya tuh apa ya, mungkin ekstrovert dari kecil ya. Terus iya genit gitu kali ya. Tapi orang zaman dulu biasanya orang tua ngomongnya gitu, ini genit banget nih. Iya, genit gitu. Banget, terus kayak bisa deh syuting. Nah, kebetulan waktu itu iklan pertama itu om aku tuh kru. Terus di situ dia butuh anak kecil yang mukanya agak apa ya, agak blaster gitu ya. Terus buat kalau nggak salah tuh dulu aku bukan langsung jadi main karakternya di iklan itu. Jadi apa sih namanya dulu kalau penggantinya? Oke, cadangan. Iya cadangan. Ya kok gue kayak pemain bola ya? Iya ada tapi. Jadi pasti di setiap iklan tuh ada cadangan gitu. Yang harusnya tuh memang standby setiap hari di hari itu. Tapi kalau emang dia nggak dipakai ya udah. Udah aja gitu. Iya udah. Pulang kalau nggak dipakai gitu. Iya. Kasian sebenarnya, tapi ya emang begitu kerjanya. Main cadangan. Nah tadinya kayak gitu. Nah ternyata mereka pakai anak bule beneran. Si anak bule ini rewel banget, nangis mulu. Jadi nggak bisa syuting dong. Akhirnya aku yang syuting gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya ceritanya. Aku juga lupa ingat. Iya akhirnya produsernya suka, ya udah dari situ mulai banyak iklan segala macam. Jadi seneng. Terus lama-lama ya mungkin karena udah dari kecil udah terbiasa gitu, jadi happy aja ngejalaninnya gitu. Pas udah gede ngelihat ya memang suka
udah suka. Waktu sempat nggak syuting, sempat berapa lama gitu nggak syuting. Tapi kok kangen gitu. Oh, nggak ada syuting gitu ya? Kayak ada yang hilang. Berarti mungkin emang passion gue di sini gitu. Iya. Nah, balik lagi kita ke series ini ya. Riset dan pendalaman karakter kalian dalam series ini seperti apa sih dan berapa lama? Karena kan jadi apa ya, untuk Kak Ari sendiri ya, untuk jadi seorang serial killer itu kan kesannya nakutin banget ya. Jadi berapa lama nih pendalaman karakternya? Berapa lama ya? Seminggu lah ya. Seminggu. Wah, cepet juga loh. Ini kita bukan cepet juga loh, cepet banget itu. Kebetulan ini project Roro Jonggrang. Oh iya? Enggak, tapi emang kebetulan waktunya emang mepet, singkat, emang mepet gitu. Dan kita lebih apa ya? Di lokasi juga kita sambil ngobrol juga sih sama Bunda, sama produsernya juga ya. Tapi di seminggu itu ya workshop kita pun padat gitu, kayak misalkan. Iya benar. Apa ada dari Bang Pacik tuh iya. kita tuh disuruh mengeluarkan inner apa? Bukan inner child, inner beauty. inner serial killer kita lah, dibilang gitu. Oh iya bener, karena di jiwa, setiap untuk melakukan jiwa psikopat kita. Jadi pagi-pagi kita disuruh keluar ke belakang. Udah kalian ngapain aja deh, bebas terserah katanya di belakang buat ngeluarin jiwa psikopat kalian katanya. Oh iya. Gitu. Terus apa yang Kakak lakuin? Kalau boleh tahu deh. Lempar-lempar batu. Oke. Terus dia ngapain? Lu ngapain? gue nggak tahu, gue ngapain sih gue? Lu di tiang badminton Iya, gitu kayak deh kalau nggak salah. Iya, bunuh-bunuhin semut. Lempar mau bunuh kubu-kubu pakai batu lah, apa segala macam. Terus apa lagi ya? Iya. Bikin makam. Merusak gitu pokoknya. Merusak. Iya, ya gitu deh. Tadi Kakak bilang apa? Setiap orang ada. Iya. Ada berapa persen gitu ya? Iya kayak iya. Menurutku iya. sih iya. Kamu Iya sih. pernah nggak Tapi kayak aku- kepikiran misalnya nih ngelihat orang, gue pengen banget gue congkel matanya tuh kayak gimana ya gitu misalnya. Aku lebih sering ngulitin sih Nah, kayaknya. itu kan ada kan di setiap Iya, ada sih orang tuh kayaknya setiap ada orang. gitu. Apalagi kita tuh penonton thriller dan horor Iya, juga, iya. jadi kayak imajinasinya tuh udah jauh Fantasinya banget. ini banget ya, Fantasinya. luas banget. Nah, jadi menurutku setiap orang ada ya. Pasti ada. Kalau nggak ada hukum pasti udah kacau. Iya sih, benar sih. Iya Makanya lagi. ada film apa sih tuh yang 1 hari bebas yang di Amerika? The Purge. The Purge. Iya, iya. Itu pecah banget kan, karena semua orang meluapkan emosinya. Wah, nih orang belum bayar utang gue nih dari 3 tahun lalu, dibunuh. Iya, Jadinya tuh, iya. gitu. Bener-bener seru sih. Seru sih. Ketika kalian Ya, ngelakuin Masuk. lanjut ya, ketika kalian ngelakuin pendalaman karakter tersebut, apa sih tantangan tersulit yang harus kalian lakukan gitu? Misalnya switch ekspresi atau nada bicara, gimana? Ada nggak yang paling sulit? Kita berdua workshop juga cara jalan. Iya. Oh iya, Cara jalan, cara apa? Ngelihat ke tempat, ngelihat ke suatu arah atau nggak berinteraksi dengan seseorang, kita workshop itu untuk mencari jalannya si Danu sendiri dan untuk membedakan dari si Danu sama Ari Irham atau nggak Yep. Marsha Laras gitu. Jadi jalannya kita Itu dicari yang ngebantu beda. banget sih. oh Itu iya. ngebantu Itu banget ngebantu untuk banget. langsung switch gitu. Karena kan kita juga harus cari nih karakter yang beda supaya kita nggak terlihat seperti ya Marsha Iya, atau Ari gitu kan. Kita harus jadi karakter itu gitu. Apalagi karakter ini kan kayak kita nggak mungkin melakukannya Iya, di benar. kehidupan Iya, nyata real life gitu, gitu. loh. Jadi kita harus create gitu. Dari cara jalannya, cara megang ngepel tangan atau gimana, terus pakai berpakaiannya seperti apa, kayak gitu-gitu sih kita bener-bener dipikirin sih. Iya, dipikir. Dan itu padat banget di workshop tuh, makanya kita ya lumayan capek Iya, ya. seminggu itu lumayan capek. Seminggu ya. itu memang Workshop seminggu. itu malah ya. Iya, memang seminggu sih, tapi padat lu. Padat, jadi, iya oke. padat ya. Kalau cara jalan kan agak susah deh kayaknya. Iya, jadi kayak Karena misalkan nempel contohnya gitu kalau ya. cara jalan ya. Ari itu kalau jalan dia tuh jari dulu yang napak di lantai. Sedangkan gue bikin Danu itu yang napak adalah belakangnya Tumit tumit dulu. dulu. Wah, gokil sih. Itu maksudnya dari suatu hal kebiasaan dirubah buat jadi karakter tuh sulit banget. Kalian hebat banget. Sama dibungkukin dikit, nah Wah, gitu. hebat banget sih. Iya. Tapi Keren, kalau keren. misalnya udah menurutku ya, kalau kamu udah bisa bikin satu karakter gitu, bisa aja. Kadang suka dengan- kebawa dengan nggak sih mudah. Kak sama karakter film kalian gitu? Ke asli itu sering kebawa nggak sih? Penasaran nih aku nih. Kadang. Nah, kadang-kadang ya.
kalau misalnya yang persiapan workshop misalnya 2 bulan 3 bulan gitu mungkin itu bisa kebawa lama. Iya. Karena ya kita menjadi si karakter itu kan. Iya sih, benar-benar. Selama 2 bulan 3 bulan. Selama 2 bulan 3 bulan iya, itu. Lama. Belum pas syuting ya kita harus tetap menjaga si kondisi karakter yang kita bikin itu. Tapi emang kadang-kadang sifat-sifat dari karakter itu sih yang kalau emang berat banget, emang misalnya nih punya backstory-nya tuh yang nyakitin, kelam atau bikin trauma gitu. Itu biasanya yang paling susah. Soalnya kita kan harus nge-recall itu terus supaya jadi karakter tersebut gitu. Jadi emang sulit. Nah, selain thriller nih, genre series radio ini kan psychological horror ya, yang berarti melibatkan pendekatan emosi dan mental di dalamnya. Kalian pernah nggak sih sampai ngerasa stres dan tertekan ketika memerankan karakter kalian masing-masing? Oh pernah sih. Ya di series ini pun ya sama sih. Gue pun sebagai Danu gue merasakan stres yang luar biasa ya, karena karakter dia itu the way Danu interacts dengan orang-orang di sekitarnya itu berbeda gitu. Dan sifat-sifat yang membedakan ke beberapa orang itu yang membuat gue jadi stres dan juga sulit gitu. Karena gue nggak gitu orangnya gitu, dan sedangkan Danu harus kayak gitu orangnya gitu. Jadi lebih cara ke interaksi ke sama orang ya. Interaksi ke sama orang itu stres, apalagi emosi dia kan jumping di series ini nih. Oh iya. Emosi dia jumping, ada yang nyakitin dia, ada yang apa segala macam. Belum boleh ngomong lagi. Ya pokoknya itulah. Nah, ada nggak sih dialog yang paling kalian suka, entah apa yang paling meaningful atau paling bikin kayak aduh ini bikin gue merinding dan ini. Ada nggak dari Kak Marsha atau dari Kak Ari? Apa ya? Kayak Kak Marsha nih orangnya agak pelupa ya. aku gitu, soalnya dialog. Daripada balik lagi jadi kayak pertanyaan yang tadi kan, daripada kita jadi stres, ya kita lupain aja. Oh iya sih, benar-benar. Kalau udah lewat. Benar. Kalau udah lewat. Soalnya harus kayak langsung dilegowo aja, kalau enggak bisa stres, bisa kepanjangan. Kayak kan ada beberapa kasus juga kan yang meninggal gara-gara peran. Iya. Oh iya. Gara-gara terlalu mendalami. Kalau dialog ya kalau udah beres ya udah lupain aja. Iya bener. Iya sih. Kalau dialog iya. Berarti Kari juga nggak ada nih, nggak. Kecuali repetition, misalnya kayak emang si karakter ini sering banget ngomong. Kayak ada tagline-nya gitu. Oh ya. iya sih. Itu biasanya. Kalau kita kayaknya nggak ada ya. Kita nggak ada deh kayaknya. Radio. Mbak bisa apa lagi? Nggak ada. Radio itu ada di mana? Radio itu ada di mana? Oh iya, di mana radio itu? Itu yang paling inget. Radio itu ada di rumah. Radio itu di rumah saya sekarang. Udah gitu aja. Di awal sempat mention kan kalau kalian ini dibilang pemain lama lah di dunia entertain dan udah punya image yang melekat. Tapi kalian paling gak suka nih dicap sebagai artis yang seperti apa? Biasanya kan kalau misalnya zaman dulu ibu-ibu tuh kalau menonton sinetron kayak ini jahat nih, padahal tuh cuma karakter gitu kan. Nah biasanya kalian kalian gak suka dicap seperti artis seperti apa gitu. Mungkin kalau aku lebih kayak dia sering main horor nih, dia artis horor gitu. Kayak genre-nya gitu loh. Dikotak-kotakin ya. Sedangkan sebagai aktor menurut aku sangat luas ya. Tempat kita untuk explore gitu, untuk berekspresi gitu. Jadi ketika dikotak-kotakan dia cuma bisa horor, kan kalau kayak gitu jadi konteksnya dia cuma bisa main horor doang gitu. Dia nggak bisa main drama. Padahal drama juga susah. Susah banget sih. Menurut gue malah susahan drama. Susahan drama benar. Karena nggak ada dialognya, terus kayak nggak ada ini emosi lebih dalam gitu. Tapi kalau dikotak-kotakin gitu kan jadi nggak. Nah nantinya jadi orangnya mikir ya gue mau dia terus nih yang main horor kayak gitu-gitu kan juga jadi males. Kalau gue sih. Kalau gue apa ya? Artis modal ganteng doang kali. Oke. Emang sering dibilang kayak gitu? Dulu kali ya. Oh iya. Wah, parah banget ya netizen. Main film tuh susah, nyet, asli. Ya kan soalnya lo pernah main film itu, apa namanya? Terlalu tampan. Mungkin karena lo bertampan bener. Bukan itu sebelum itu. Oh iya. Sebelum itu sih gue udah pede sama acting gue. Nah, di series radio ini kan kalian memiliki lawan main sebagai teman dekat in romantic way. Gimana sih cara kalian bangun chemistry itu? Chemistry-nya gimana ya? Nah,
Mungkin kalau diceritain ya, yang menarik Danu itu, mungkin dia bisa dibilang sebagai pengganti ibunya gitu. Dia tuh bisa melihat sosok ibunya di dia gitu. Dan cara pendekatan di real life-nya ya lebih banyak ngobrol aja sih, kayak misalnya ngobrol terus bahas-bahas tentang ya masa lalu apa segala macam gitu, untuk si chemistry-nya bisa lebih klop gitu sama lawan main gitu kan. Dan sehingga di kamera tuh kita kelihatan udah deket. Ya walaupun baru kenal gitu. Oh, baru kenal tuh? Baru kenal ya. Wah. Walaupun baru kenal. Canggung gak sih Kak biasanya kalau kayak gitu? Canggung sih enggak ya, karena ya mau nggak mau kita membuka diri, nggak boleh ada dinding dong di depan kita masing-masing gitu. Kalau misalnya gitu ya nggak akan works juga chemistry-nya gitu. Dan bagaimana cara ngebuat dinding yang ada di depan kita sama-sama itu runtuh? Sulit gak? Enggak sih. Untungnya Nabila yang jadi siapa ya? Hani. Nabila yang jadi, sorry ya guys. Nabila yang jadi Hani. Dia kooperatif banget dan juga dia bisa membuka dirinya ke gue. Enak ya diajak kerja sama gitu ya. Dari sekian banyak film atau series dan sinetron yang kalian bintangin, kalian nih ngerasa udah sampai di puncak karir kalian belum sih? Enggak sih, kalau gue sih. Gue karena enggak juga ya kayaknya. Karena kan kita sebagai seniman, kita pengen melanjutkan terus berkarya aja nggak sih, nggak punya fokus untuk gue pengen di atas terus nih, karena ya itu nggak possible juga untuk kita untuk terus-terusan di atas gitu kan. Pasti ada aja yang baru ngalahin kita, ada aja yang artis lain atau aktor lain yang ngalahin kita, karena semua itu proses gitu. Enggak ya. Aku jadi mikir nih, aku baru pertama kali tanyain gini. Enggak sih gue. Nah, kan tadi Kak Ari udah sempat mention. Kenapa lo? Kak Ari sempat mention ya yang kayak soal ada aktor baru yang bermunculan. Nah, gimana ada nggak kayak siasat kalian tersendiri? Gimana ya gue biar tetap stay menjaga eksistensi kalian? Terus berkarya aja nggak sih? Dan juga ya mencoba untuk relevan. Keep up the trend juga sih. Iya sih. Relevan. Ya pokoknya selalu mau belajar sih. Nah, iya. Adaptasi ya. Iya, selalu mau belajar, selalu adaptasi, karena yang pengalaman aku juga ya seperti itu yang tadi aku bilang. Dulu syutingnya misalnya ekspresinya yang kayak hah? Terus kalau kamera tuh dari sini set gitu. Siapa yang nonton sinetron zaman dulu kan gitu kan? Kalau kayak bener, zoom in, zoom out gitu. Terus tiba-tiba dari samping, dari kanan gitu. Angin terus kayak gitu jalan gitu. Sekarang kan lebih acting yang oke itu bukan yang mukanya yang berlebihan, tapi yang lebih kayak udah tahu gitu. Ini ekspresinya apa kayak gitu ya, harus beradaptasi, harus nggak cuma bisa ekspresi wajah ya, tapi gestur badan kayak gitu. Harus bisa selalu menyesuaikan, selalu mau belajar, selalu adaptasi gitu. Nah, kalian pengen banget adu acting sama aktor senior siapa nih? Kalian ada emang? Kayak Vino deh. Vino G. Bastian. Iya, karena gue dulu nonton film Radit Djani. Iya. Iya. Dia keren banget sih emang. Radit Djani, realita cinta rock and roll gitu kan itu. Benar-benar. Kalau siapa ya? Kamarsya. Christian Hakim. Oh iya, belum pernah. Iya. Sama siapa? Christian Hakim. Nah, masih ada nggak impian yang belum kalian capai sampai sekarang? Kira-kira kedepannya akan ada project apa lagi nih dari masing-masing kalian? Atau gini deh, main film apa nih? Kan ini udah thriller ya. Kira-kira next pengen coba genre apa? Ya yang belum sih. Ya karena seru, bener-bener. Yang belum sih, karena seru. Iya, apa nih yang pengen banget gitu? Gue tuh pingin banget syuting yang kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu, yang kayak kalau misalnya kita nonton Korea gitu kan ada Kingdom gitu kan. Seru banget sih itu. Terus atau enggak Bridgerton gitu, yang ngerti gitu loh. Paham kan? Ngerti. Kalau di sini kan zaman dulunya kayak misalnya Raden Kian Santang kayak gitu-gitu kan. Nah, maunya tuh yang cantik gitu, yang Bridgerton gitu, yang anggun princess gitu. Iya. Ya gitu. Gue sci-fi. Yes. Sci-fi tuh mungkin banget. Kayak Star Wars. Oh iya sih. Iya benar. Yang seru kan? Iya, seru kan itu. Iya, seru. Kayak syutingnya tuh hijau aja belakangnya gitu. Iya, enggak usah capek-capek. Gue tuh suka mikir ya kalau misalnya kayak nonton BTS-nya Avengers atau apa gitu. Harry Potter, Avengers gitu. Ini halunya
tinggi banget ya, dia bisa halusinasinya Iya. hebat banget gitu. Belakangnya ijo, ininya ijo, semua ijo. Yang gue bingung Asadanya ngasih taunya briefingnya gimana. Jadi Iya. ini belakangnya ntar tuh bakal ada ini ya gitu. Pokoknya bayangin aja ada castle kayak di sini gitu, di istana Apalagi gitu. Avatar. Oh iya Iya itu. sih, Avatar sih. Iya, Itu lu cuman gedenya gitu doang. juga, Iya, gedenya iya. juga nggak tahu, Iya, cuman iya, begitu, bener-bener. cuman syuting di mana sih, Pakai studio doang gitu kan? titik pakai kamera di sini. Bener sih, itu susah Bulat-bulat di badan terus gitu-gitu. Iya, tuh hebat tuh. Tapi seru sih kayaknya ya. Seru, iya. Kayak gitu Di mungkin Indo, yang ribet-ribet kayak gitu ya, yang ribet-ribet dan Itu butuh tantangan uang, baru ya. butuh uang banyak untuk produksi. Bener-bener. Iya benar. Kayak lebih ke produksinya sih yang Iya itu. bikin orang mikir ya. Nah, Musikal juga seru ya. drama musikal ya kayak Iya, La La Land musikal gitu juga. ya. Masih seru. Iya kayak La La Land gitu. Iya, iya, Tapi iya. yang emang bener ya seru gitu ya. Apa pesan dan pelajaran yang ingin kalian sampaikan ke penonton dari series radio ini? Ini kali ya, mungkin kalau mencintai sesuatu, bukan seseorang ya, tapi mencintai sesuatu ya nggak boleh terlalu lebay gitu nggak sih? Berlebihan. Oh benar. Berlebihan. Oh iya benar. Nggak boleh depend on something tuh yang bener-bener too much gitu. Iya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, itu juga betul. Iya benar sih ujung-ujungnya. Iya, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi Ya, intinya gitu. nggak boleh rely on something yang too much gitu Iya, ya. Iya. itu Oke. menurut aku. Setuju. Setuju. Beneran. Karena radio itu nonton aja di Vision Plus. Yes. Ya, boleh dong terakhir dari kalian promo dong ke teman-teman yang lagi nonton. Hai buat Opera Squad, jangan lupa ya buat nonton Vision Plus Original Series Radio. di Vision Plus Di tanggal Vision 13 Oktober. Yeay. Jangan lupa ya teman-teman nonton. Kayak gue juga harus nge-remind diri gue untuk nonton karena ini kayaknya bakal seru banget sih. Iya dong. Oke, thank you banget ya Kak Marsha dan Kari udah meluangkan Makasih. Thank you banget, waktunya, Kak. udah ngobrol-ngobrol. Semoga lancar dan sukses terus ke depannya, karirnya Amin. semakin Amin. melonjak ya. Amin. Thank you banget juga buat temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa buat ditonton ya series radionya dan terima kasih teman-teman. See ya. See you.